materi yang dibahas. Masalah keamanan sistem komputer secara umum. Masalah etika. Dasar-dasar gangguan keamanan komputer. Prinsip dasar perancangan sistem yang aman. Keamanan komputer merupakan suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Sasaran keamanan komputer sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian atau korupsi, atau pemeliharaan ketersediaan seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan. Mengapa keamanan komputer dibutuhkan? Keamanan komputer diperlukan untuk menjamin sumber daya agar tidak digunakan atau dimodifikasi oleh orang yang tidak berhak. Keamanan meliputi masalah teknis, manajerial, legalitas, dan politis. 3 kelompok keamanan sistem. 1. Keamanan eksternal atau external security. 2. Keamanan interface pemakai, user interface security. 3. Keamanan internal. Keamanan eksternal, keamanan yang berkaitan dengan fasilitas-fasilitas komputer dari penyusup dan bencana alam seperti kebakaran dan kebanjiran. Keamanan interface pemakai, keamanan yang berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Contoh, penggunaan password sehingga hanya orang yang berhak sajalah yang dapat menggunakan sumber daya yang diperlukannya. Keamanan internal, keamanan yang berkaitan dengan keamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras atau hardware dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tidak terkorupsi untuk menjamin integritas program dan data. Biasanya keamanan jenis ini dibangun secara perangkat lunak. Kejahatan komputer meningkat karena meningkatnya penggunaan komputer dan internet, banyaknya software-software untuk melakukan probe dan penyusupan yang tersedia di internet dan biasa didownload secara gratis. Meningkatnya kemampuan pengguna komputer dan internet. Kurangnya hukum mengatur kejahatan komputer. Makin banyaknya perusahaan yang menghubungkan jaringan dan mereka ke internet. Meningkatnya aplikasi bisnis yang menggunakan internet. Klasifikasi kejahatan komputer. Keamanan yang berhubungan dengan personal. Pertama, identifikasi user atau user dan password. 2. Profil risiko dari orang yang mempunyai akses. 3. Keamanan data dan media serta teknik komunikasi. Keamanan dalam operasi. Masalah etika. 10. Etika pengguna komputer. Jangan menggunakan komputer untuk membahayakan orang lain. Jangan mencampuri pekerjaan komputer orang lain. Jangan mengintip file orang lain. Jangan menggunakan komputer untuk mencuri. Jangan menggunakan komputer untuk menipu orang lain. Jangan menggunakan atau menyalin perangkat lunak yang belum dibayar. Jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa otorisasi. Jangan mengambil hasil intelektual orang lain untuk diri sendiri. Pikirlah mengenai akibat sosial dari program yang ditulis. Gunakan komputer dengan cara yang menggunakan ketentuan dan penghargaan. Ethical hacking atau hacking beretika. Ethical hacking merupakan aktivitas penjebolan atau penyusupan suatu sistem komputer dengan menyertakan izin dan pengetahuan dari pemilik sistem tersebut. Sangat diperlukan untuk membebaskan ethical hacker dari jeratan hukum. Sangat diperlukan sebuah perjanjian antara ethical hacker dan pemilik sistem tersebut. Hacking. Hacking adalah suatu tindakan memasuki suatu sistem orang lain secara tidak sah untuk dapat mengetahui bahkan mempelajari segala jenis kegiatan dan cara kerja dari sistem yang dia masuki itu. Hacking adalah praktek hacking menggunakan telepon atau mempergunakan media telepon atau peralatan telepon agar pelaku bisa masuk ke dalam sistem tersebut. Tracking software adalah juga sebuah pembelajaran mengenai mempelajari sistem cara kerja suatu software dan memodifikasinya sesuai selera kita. Tracking software lebih banyak berbau negatif. Carding adalah pencurian nomor kartu kredit orang lain yang kemudian dengan uang orang lain itu kita pergunakan sesuka kita. Aspek keamanan komputer. 1. Privasi atau confidentiality.
menyegah informasi dari orang yang tidak berhak mengakses, lebih ke arah data-data yang sifatnya privat, berhubungan dengan data yang berkaitan ke pihak lain untuk keperluan tertentu dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut. 2. Integriti. Informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. 3. Authentication. Metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. 4. Availability. Berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. 5. Akses kontrol. Cara pengaturan akses kepada informasi berhubungan dengan masalah authentication dan juga privasi. Dasar-dasar gangguan keamanan komputer. Pertama, ancaman gangguan keamanan komputer menurut Kaspersky. 1. Meningkatnya serangan yang berasal dari file yang berada di suatu jaringan. 2. Meningkatnya serangan malware melalui jaringan P2P. Penjahat cyber melakukan kompetisi traffic. 4. Antivirus palsu. 5. Serangan terhadap Google Wave. 6. Serangan pada iPhone dan platform Android pada ponsel. Prinsip-prinsip perancangan sistem yang aman. 1. Less privilege. 2. Economy of mechanism. 3. Accessibility. 4. Conflict mediation. 5. Open design. Ya, hanya itulah tugas dari saya. Terima kasih.